Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muhyiddin. Nomor induk mahasiswa 41322110030 dari jurusan Teknik Mesin Universitas Mercu Buana. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang hydropump storage, di mana jenis ini merupakan salah satu jenis dari pembangkit listrik tenaga air. Nah, sebelum ke situ, kita membahas PLTA dulu. PLTA adalah sumber pembangkit listrik yang menggunakan energi potensial dan kinetik dari air guna menghasilkan energi listrik. Nah, di sini terdapat beberapa klasifikasi PLTA. Kurang lebih ada 3. Yang pertama berdasarkan pengoperasiannya, yang kedua berdasarkan kapasitasnya, yang ketiga berdasarkan ketinggian jatuh air atau head. Yang pertama, klasifikasi PLTA berdasarkan pengoperasiannya. Kurang lebih terdapat 5 jenis. Yang pertama, jenis aliran sungai langsung atau run-off river. Jadi jenis PLTA ini memanfaatkan aliran sungai secara langsung, di mana aliran sungai dimanfaatkan langsung untuk memutar turbin dan menghasilkan energi listrik. Yang kedua, jenis kolam atau pondage. Jadi jenis PLTA ini memiliki sebuah kolam yang berfungsi untuk mengatur aliran sungai dan juga menampung aliran sungai yang nantinya akan digunakan untuk memutar turbin dan menghasilkan energi listrik. Jenis kolam atau pondage ini digunakan untuk 1 hari atau beberapa hari ke depan. Jenis yang ketiga yaitu jenis waduk atau reservoir. Ini sama seperti jenis kolam, yaitu berfungsi untuk mengatur aliran sungai dan juga menampung aliran sungai yang nantinya akan digunakan untuk membangkitkan listrik. Tetapi waduk ini digunakan secara lama ya, untuk musiman atau juga tahunan. Yang jenis keempat yaitu jenis pengalihan atau diversion. Jadi jenis PLTA ini mengalihkan aliran air sungai kemudian digunakan untuk memutar turbin dan membangkitkan listrik. Jadi aliran sungai dibagi 2, kemudian yang satu tetap menjadi aliran sungai dan yang satu lagi digunakan untuk memutar turbin. Dan yang terakhir yaitu simpanan di pompa atau pump storage, yaitu memanfaatkan aliran air yang dipompa ke ketinggian tertentu. Nah, ini nanti kita akan membahas tentang hydropump storage. Selanjutnya yang kedua, klasifikasi PLTA berdasarkan kapasitasnya. Kurang lebih ada 6 jenis. Yang pertama, PLTA besar, kapasitasnya lebih dari 100 MW. PLTA sedang, kapasitasnya 25-100 MW. Kapasitas PLTA kecil, kapasitasnya 1-25 MW. PLTA mini, kapasitasnya 100 kW sampai 1 MW. PLTA mikro, kapasitasnya 5-100 kW. Dan yang terakhir, PLTA pico, kapasitasnya kurang dari 5 kW. Selanjutnya yang terakhir, klasifikasi PLTA berdasarkan ketinggian jatuh air atau head. Kurang lebih ada 3 jenis. Yang pertama, PLTA rendah. Headnya yaitu kurang dari 30 meter. Yang kedua, PLTA sedang, memiliki head sekitar 30 meter sampai 300 meter. Dan yang terakhir, PLTA tinggi, memiliki head lebih dari 300 meter. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang hydropump storage. Nah, definisi hydropump storage. Jadi PLTA jenis ini merupakan PLTA yang prinsip kerjanya menggunakan energi potensial dan kinetik air yang disimpan pada sebuah penampungan di ketinggian tertentu. Nah, kita dapat melihat pada gambar kanan. Nah, kita dapat lihat pada gambar kanan, di situ ada 2 reservoir ya, reservoir atas dan reservoir bawah. Kemudian ciri-ciri hydropump storage. Yang pertama, biasanya didesain memiliki kapasitas penyimpanan 5-20 jam.
Yang kedua, memiliki perbedaan ketinggian sekitar 200-800 meter atau 650-2600 feet. Selanjutnya, bagian-bagian hydropump storage. Nah, kita bisa lihat dari sisi kanan ya. Nah, di sisi kanan ada reservoir atas, kemudian air mengalir turun menuju reservoir bawah, biasanya di situ melalui penstock atau pipa pesat. Nah, air mengalir selama jam-jam malam biasanya, sementara pada siang hari air dipompakan ke atas menuju reservoir atas. Nah, balik lagi, air yang mengalir ke bawah tadi akan melalui bilah-bilah turbin. Bilah-bilah turbin dikopal dengan generator listrik dan akan menghasilkan energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan langsung dialirkan ke jaringan transmisi. Selanjutnya air mengalir menuju reservoir bawah. Nah, pada sisi kiri atas juga terdapat energi terbarukan, yaitu PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu yang memanfaatkan energi angin untuk menghasilkan energi listrik, dan juga PLTS yang memanfaatkan energi surya atau matahari. Selanjutnya, prinsip kerja hydropump storage. Nah, jadi pada umumnya jenis PLTA ini tidak bisa berdiri sendiri, tetapi membutuhkan ataupun berkombinasi dengan pembangkit listrik jenis lainnya seperti PLTB dan juga PLTS. Nah, biasanya pada siang hari matahari bersinar terik sehingga PLTS bisa menghasilkan energi listrik. Begitu juga PLTB, ketika ada aliran angin yang melimpah maka dia bisa menghasilkan energi listrik. Nah, di saat kelebihan daya listrik dari PLTB maupun PLTS, ataupun di saat kebutuhan daya listriknya sedang menurun, maka energi listrik dapat dimanfaatkan untuk memompakan air ke reservoir atas. Jadi kelebihan energi listrik kita gunakan untuk menghidupkan pompa. Pompa itu merupakan turbin itu sendiri yang berfungsi untuk mengalirkan air dari reservoir bawah ke reservoir atas. Namun pada saat kebutuhan daya listrik meningkat, atau di saat PLTS dan juga PLTB tidak dapat menghasilkan energi listrik secara maksimal, maka kita dapat melepaskan air kembali ke reservoir bawah, sehingga dapat memutar turbin yang akhirnya dapat menghasilkan energi listrik. Nah, seperti pada gambar, air dapat dipompakan ke atas dan juga air dapat dialirkan ke bawah. Selanjutnya, nah di sini ada turbin yang digunakan pada hydropump storage. Berdasarkan hasil riset saya, baik melalui jurnal-jurnal ataupun video YouTube, jadi jenis hydropump storage ini hanya menggunakan jenis Prancis. Saya belum menemukan hydropump storage menggunakan turbin-turbin jenis lainnya. Nah, kenapa menggunakan jenis turbin Prancis? Karena turbin ini dapat digunakan juga untuk memompakan air ke reservoir atas pada saat permintaan listrik rendah. Dan pada saat permintaan listrik meningkat, kita dapat mengalirkan air kembali ke bawah. Nah, turbin ini juga dapat menghasilkan energi listrik. Nah, oleh karena itu kita mengenal dua istilah. Yang pertama, Prancis Hydraulic Turbine, yaitu sebagai penghasil energi listrik. Dan yang kedua, Prancis Hydraulic Pump, yang berfungsi sebagai pompa air dari reservoir bawah ke reservoir atas. Oke. Selanjutnya ada kelebihan hydropump storage. Nah, kurang lebih ada 7. Kelebihan yang pertama yaitu stabil. Hydropump storage ini menggunakan air sebagai energi utamanya. Nah, apabila volume air tetap atau stabil, maka energi listrik yang dihasilkan juga stabil. Yang kedua, fleksibel, di mana
hydro pump storage ini kita dapat menggunakannya sesuai dengan permintaan tadi ya, kebutuhan daya listrik. Jika daya listriknya sedang meningkat, maka kita bisa mengaktifkan PLTA jenis ini. Jika daya listriknya menurun, kita bisa menonaktifkan jenis PLTA ini dan juga digunakan untuk memompa air ke reservoir atas. Fleksibel. Yang ketiga, efisien. Karena PLTA jenis ini menggunakan air, kalaupun juga menggunakan energi listrik untuk memompakan air, jika dibandingkan dengan energi listrik yang dihasilkan, maka masih menguntungkan. Jadi kita bisa bilang cukup efisien juga. Yang keempat, reliable atau andal. Kebanyakan PLTA memiliki keandalan yang cukup lama, sampai puluhan tahun. Karena strukturnya yang sederhana, sehingga perawatannya pun sederhana. Yang kelima, clean atau green energy. Ya, karena menggunakan air sebagai energi utamanya, maka tidak menghasilkan polusi seperti pembangkit listrik jenis lainnya, semisal PLTU menggunakan batu bara dan juga pembangkit lainnya. Yang keenam, energi terbarukan. Ya. Air yang melimpah dan juga terdapat di ketinggian tertentu akan terus bisa menghasilkan energi listrik, sehingga bisa dikatakan sebagai energi terbarukan. Yang ketujuh, dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. Nah, seperti yang tadi saya bilang, selama volumenya tetap, maka energi yang dihasilkan tetap. Apabila kebutuhan menurun, kita dapat mengatur volume air yang masuk ke turbin, sehingga putaran turbinnya menjadi rendah. Atau cara lain bisa dengan pengaturan VSD, Variable Speed Drive. Oke, selanjutnya kekurangan hydro pump storage. Yang pertama, biaya investasi awal cukup mahal. Yang kedua, memerlukan daerah atau tempat yang luas. Pastinya digunakan untuk menampung air yang banyak. Yang ketiga, memerlukan struktur geografis dengan elevasi yang berbeda. Nah, di sini pada elevasi yang tinggi kita gunakan sebagai reservoir atas, dan elevasi yang rendah kita gunakan sebagai reservoir bawah. Nah, di sini harus memiliki perbedaan ketinggian yang cukup relevan pada jenis hydro pump storage ini. Yang keempat, terdapat potensi bahaya banjir bandang jika reservoir atas meluap atau jebol. Yang kelima, jika sistem pemompaan rusak, ya turbinnya rusak ya, maka tidak dapat memompakan air ke reservoir atas. Akibatnya, sistem akan terhenti jika air di reservoir atas habis. Meskipun air di reservoir atas juga masih melimpah, namun turbinnya rusak, maka sistem juga akan berhenti. Oke, selanjutnya, nah di sini ada fakta menarik di mana PLTA jenis hydro pump storage ini sudah digunakan oleh negara Amerika atau United States, yaitu menggunakan atau mempunyai 40 hydro pump storage, dan pada tahun 2017 sudah bisa memproduksi sekitar 22 gigawatt. Oke, selanjutnya, nah ini referensi yang saya gunakan untuk membuat PowerPoint ini. Oke, cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.